Judul khotbah hari ini adalah Relakanlah hatimu, sebab kerajaan surga sudah dekat. Orang yang mengharapkan kerajaan surga dan percaya dengan mutlak bahwa kerajaan surga adalah dunia yang abadi tempat tujuan kita, tidak cemas hati atau khawatir akan hal-hal yang ada di bumi ini. Orang itu hanya berfokus pada satu hal. Bagaimana aku bisa bertahan sampai akhir dan mencapai kerajaan surga yang kekal tanpa tersesat? Bagaimana jika kita tidak memiliki harapan atau impian untuk masuk ke surga? Misalnya, seorang siswa yang harus bersiap menghadapi ujian masuk universitas. Tetapi siswa itu tidak begitu menginginkan masuk universitas, jadi dia tidak begitu rajin belajar. Demikian jugalah kita, walaupun kerajaan surga sangat dekat, sehingga tepat di hadapan kita. Jika ada seseorang yang tidak tekun dan tidak memiliki harapan ke surga, dia sama dengan orang yang menyerah atas kerajaan surga. Tuhan sudah mengatakan bahwa jangan kita menjadi orang yang seperti demikian. Mari kita cari tahu firman Tuhan tentang ini di dalam Alkitab. Sebelum kita menyelidiki firman, biarlah saya bertanya kepada saudara-saudari, tahukah novel Robinson Crusoe? Mungkin banyak saudara-saudari sudah pernah membaca novel ini. Robinson Crusoe terdampar di sebuah pulau dan tinggal di situ sendirian karena kapalnya hancur. Dia pasti bisa putus asa di dalam situasi itu. Tetapi dia berusaha yang terbaik untuk hidup di pulau itu dengan berpikir bahwa dia tetap akan pulang ke tanah airnya. Pulau itu tidak berpenghuni. Dia tidak usah membuat janji atau jadwal sehari-hari. Tetapi dia membuat jadwal. Dia tidak menghabiskan waktu dengan sia-sia. Dia menghabiskan waktunya dengan berarti. Tidak ada apapun di pulau itu. Dia tidak punya apapun untuk menyimpan air. Jadi, dia membuat bejana dan piring dengan tanah liat. Dia menangkap kambing liar dan memeliharanya. Dengan demikian, dia hidup di pulau itu. Dia mengalami berbagai perkara dan akhirnya bisa pulang ke tanah airnya setelah 35 tahun berlalu sejak dia terdampar. Meskipun dia tinggal sendiri di pulau itu, dia menyediakan banyak hal untuk pulang ke rumahnya. Jika begitu, bagaimana dengan kita? Kalau kita memiliki iman dan keyakinan kepada tanah air surgawi, kita tidak boleh berusaha untuk menyelesaikan masalah di bumi ini. Segalanya sudah disediakan di surga. Mari kita ingat segalanya ada di surga. Dan relakanlah hati untuk memperoleh kerajaan surga itu. Supaya kita tidak kehilangan surga, kita harus berusaha dengan percaya. Mari kita baca firman Tuhan di Ibrani pasal 12. Ayat 15 kita baca. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul, atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Esau kehilangan hak kesulungan bukan dari awalnya. Kepadanya hak kesulungan sudah diberikan. Posisi, jabatan, dan kualifikasi hak kesulungan diberikan kepadanya. Meskipun dia sudah menerima semuanya, dia tidak lama memilikinya. Dan dia tidak menghargainya. Dia tidak menyadari betapa berharganya hak kesulungan itu. Makanya, hanya karena dia merasa lapar, dia tidak menahan masalah yang sebentar itu, dan sudah menjual hak kesulungannya kepada adik laki-lakinya dengan semangkok bubur kacang merah. Kemudian, tibalah waktu untuk diberkati. Pada waktu itulah dia menyadari
betapa besarnya dan pentingnya hak kesulungan itu. Dia memohon ayahnya memberkatinya. Tetapi apa yang ayahnya katakan? Tidak ada berkat lain bagimu. Aku sudah memberikannya semuanya kepada adikmu. Hanya berkat yang satu itukah ada padamu, ya Bapa? Berkatilah aku ini juga walaupun sedikit. Berkat yang harus kamu terima sudah diberikan kepada adikmu. Apakah yang bisa kulakukan bagi kamu? Lalu Esau menangis dengan suara keras. Demikianlah firman Alkitab. Menurut saya, kerajaan sorga juga sama. Kita sering kali mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Di antara kita ada orang yang memahatkan firman-Nya pada hatinya, dan ada juga orang yang menyepelekan firman-Nya karena tidak menyadari harga kerajaan Tuhan. Saudara-saudari, kerajaan surga sangat dekat. Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu tahu semua masalah kita dan semua kesulitan kita di bumi ini. Dan juga tahu berapa banyak kita sudah berusaha di bumi ini. Bapa dan Ibu menyediakan kerajaan surga untuk menghiburkan kita dan memberikan kita kedamaian dan ketenangan. Tetapi, setelah kehilangan kerajaan surga, tidak ada gunanya. Walaupun kita berkata dengan menangis, "Aku tidak akan berbuat demikian lagi. Tolonglah bawa aku ke surga." Di dalam perumpamaan tentang 10 gadis, 5 gadis bodoh mendengar jawaban yang serius. "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Kita harus mengingat hal ini. Oleh karena itu, di dalam Ibrani pasal 12 ada tertulis, "Janganlah ada orang yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau." Saudara-saudari, kerajaan surga bukanlah tempat yang boleh dimasuki oleh sembarangan orang. Tempat itu tidak akan datang kepada kita ketika kita hanya diam. Jika kita berusaha untuk mengambilnya, itu akan datang kepada kita dengan menjadi lebih cemerlang. Mari kita baca firman Wahyu pasal 3 ayat 10. "Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Bagaimana jika kita tidak mengetahui nilai dari apa yang kita pegang, ataupun tidak mengerti keberadaannya dan tidak memegangnya? Janganlah kita seperti Esau yang berpikir, jika seseorang menginginkannya, biarkanlah dia mengambilnya. Kerajaan surga semakin hari semakin dekat, bukan? Jadi ada firman Alkitab, "Hendaklah engkau setia sampai mati, dan Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan." Mari kita baca ayat 11. "Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan suku guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru." Jadi karena engkau suam-suam kuku, dan tidak dingin atau panas, Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jika iman kita suam-suam kuku, dan hati kita setengahnya ada di surga, dan setengah lagi ada di bumi, seperti berdiri di antara keduanya, satu kaki ditempatkan di surga, dan satunya lagi di bumi. Dan Tuhan akan berkata kepada kita, "Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Mari kita baca ayat 17. "Karena engkau berkata, Aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah."
Oleh karena itu, di dalam Wahyu pasal 2 sudah tertulis, hendaklah engkau bagaimana sampai mati, setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Mari kita baca Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai. Hendaklah engkau bagaimana? Setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Saudara-saudari, kita harus tahu betapa berharganya jalan yang kita tempuh sekarang, dan seberapa banyak kita harus berusaha untuk menempuh jalan ini. Tanah air rohani kita, kerajaan sorga, sedang mendekati kita. Kita harus rela hati untuk ke sana. Kita tidak boleh berpikir bahwa kita bisa masuk ke sana tanpa berusaha sedikit pun. Dengan hasrat yang panas dan dengan ketekunan, kita harus mengikuti pimpinan Tuhan dan bersandar pada kekuasaannya, supaya kita berpartisipasi pada pekerjaan Injil yang dipimpin oleh Tuhan kita ini. Tolong, jangan menjadi seperti Esau. Pada mulanya dia sudah diberikan hak kesulungan, tetapi dia tidak menghargainya. Barang siapa yang tidak mengetahui nilai dari yang telah diberikan kepadanya, pasti akan mudah kehilangannya. Mari kita baca 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Apa yang ada di dunia ini tetap akan lenyap. Dan kita akan kehilangan semuanya itu meskipun kita mencintainya. Pada akhirnya, kita akan meninggal dunia. Hidup kita di bumi ini seperti itu. Inilah nasib kita. Tetapi Tuhan mengetahui dunia yang abadi. Jadi, Dia selalu berkata kepada kita, jangan hanya melihat dunia ini, tetapi lihatlah hal-hal surgawi. Mari kita selidiki firman Tuhan tentang hal ini di Kolose pasal 3. Sekarang, kita masih belum mengerti semua firman Tuhan. Tetapi, jika kita melakukan firman itu dan tetap menurutinya, kita akan mengerti kehendak Tuhan tidak lama lagi. Mari kita baca Kolose pasal 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di mana? Yang di atas, yaitu di sorga. Itu maksudnya, hendaklah mengejar apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu, dan carilah perkara yang di sorga, supaya kamu bisa hidup demikian. Di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tetapi karena kita terus ingin memiliki hal-hal yang di bumi ini dan tertarik pada hal-hal jasmani, bagi kita tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal yang di surga yang sangat berharga itu. Pikirkanlah perkara yang di surga. Betapa mulianya kerajaan surga itu. Bagaimana kamu menikmati kemuliaan untuk selama-lamanya bersama dengan Tuhan? Demikianlah firman Tuhan. Kekuasaan dan kekuatan yang akan diberikan kepada kita di kerajaan surga tidak bisa dibandingkan dengan yang ada di bumi ini. Mari kita baca ayat 2 sekali lagi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi,
yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Akhirnya segala hal ini akan mendatangkan murka Tuhan dan akan menjadi hambatan masuk ke dalam kerajaan sorga bagi kita. Alkitab membiarkan kita mengetahui semua hal ini dengan pasti. Saudara-saudari, kita perlu memikirkan untuk apakah kita harus berketekunan. Ketika Robinson Crusoe tinggal sendirian di pulau tak berpenghuni, selama masa itu dia tidak bersantai. Tetapi dia tetap mempunyai suatu pemikiran, aku pasti akan pulang ke tanah airku. Dengan keputusan itu, dia mengambil debu tanah dan melaluinya. Dia membuat bejana dan piring. Sampai dia ditemukan oleh kapal penolong, dia harus hidup. Tidak ada cara lain selain dari itu bagi dirinya sendiri. Dia sudah menanam biji gandum yang dia bawa dan menuainya. Itu hanyalah untuk pulang kembali ke tanah airnya. Alasan dia bekerja keras dan berbuat demikian bukanlah karena dia ingin menikmati hidup di pulau tak berpenghuni itu. Kita juga harus menetapkan tujuan kita pada kerajaan surga, tanah air kita, bukan pada hidup di bumi ini. Sampai kita kembali ke tanah air surgawi, kita harus hidup di bumi ini. Inilah nasib kita. Makanya, kita harus hidup bertujuan menuju ke kerajaan surga, bukan menuju bumi ini, bukan? Bagaimana jika saudara-saudari menghadapi situasi yang seperti situasi Robinson Crusoe, yang hidup sendirian di pulau yang tak berpenghuni? Apakah Anda akan berusaha untuk hidup dengan makan dan minum di pulau itu? Atau hidup pas-pasan di sana hanya untuk diselamatkan sampai kapal penolong datang? Robinson Crusoe hidup pas-pasan di sana hanya untuk diselamatkan. Maksudnya bukan untuk hidup di sana untuk selama-lamanya. Dia tidak pernah berusaha di pulau itu hanya untuk hidup di sana. Demikian jugalah kita. Bagi kita, ada tanah air kita yang abadi. Itu disebut kerajaan surga. Di dalam tempat itu tidak ada maut, tidak ada duka, tidak ada ratap tangis, dan tidak ada kesakitan. Kesenangan akan diberikan kepada kita setiap hari. Dengan sukacita kita akan melihat ciptaan baru Tuhan. Hati kita akan deg-degan setiap saat. Tanah air kita sangatlah mulia. Kita harus kembali ke tempat itu. Tetapi bagaimana jika kita masih berpikir, dengan cara apa aku hidup di pulau ini? Aku makan apa di pulau ini? Bagaimana aku bisa senang hidup di pulau ini? Bagaimana aku bisa menjadi kaya dan membangun rumah besar di pulau ini? Robinson Crusoe sama sekali tidak memikirkan hal-hal itu. Dia hanya menunggu saat dia akan diselamatkan. Saudara-saudari, hendaklah berpikir, apa yang akan kulakukan di sorga? Seperti apa aku akan hidup di sorga? Kita harus memimpikan hal seperti ini. Tetapi kita masih berpikir terbalik dari itu dan khawatir. Bagaimana aku akan hidup di pulau tak berpenghuni ini? Kita tidak boleh menjadi bodoh dengan mabuk dunia ini. Untuk menyadarkan kita hal ini, Tuhan telah datang dan berkata bahwa harus mencari hal-hal yang di surga, yang di tanah air kita. Mari kita baca satu firman lagi di Wahyu pasal 21. Untuk apa kita harus berusaha dan berkeringat dengan segenap hati kita dan tenaga kita? Kita harus mempunyai tujuan yang tetap. Mari kita baca Wahyu pasal 21 ayat 23. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya.
Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Dan kita akan baca pasal 22 ayat 1. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Saudara-saudari, Tuhan sudah menjanjikan kita tempat yang semua raja dari bangsa-bangsa ingin masuk dengan membawa kekayaan mereka. Di tempat itu tidak ada maut, tidak ada duka, tidak ada ratap tangis, dan tidak ada kesakitan. Ketika kita bangun dari tidur, kesenangan akan menunggu kita. Setiap hari, kegirangan yang baru akan menunggu kita. Di kerajaan sorga, kita bisa hidup dengan mulia dan bahagia untuk selama-lamanya. Kenapa kita berpikir begini di bumi ini yang seperti pulau tak berpenghuni? Aku makan apa? Aku memakai baju apa? Bagaimana aku bisa membangun rumah mewah? Robinson Crusoe sama sekali tidak tertarik pada hal-hal itu. Dia tidak memperhatikannya. Walaupun dia sudah lama hidup di sana, harapannya apa? Harapannya kembali ke tanah airnya. Bagaimana aku bisa kembali ke rumahku? Pikirannya. Si Friday, seorang muda yang pernah terancam oleh kanibal dan hampir dimakan oleh mereka. Namanya Friday karena dia diluputkan dari mereka oleh Robinson Crusoe pada hari Jumat Friday. Pada suatu hari, beberapa kru kapal Inggris memberontak terhadap nakoda dan yang mengikutinya. Mereka mengikat nakoda dan yang mengikutinya dan membawa ke pulau yang tak berpenghuni itu. Ketika Crusoe melihat mereka, dia tahu yang membawa sekumpulan itu adalah orang-orang jahat. Jadi dia dan si Friday bersama memadamkan pemberontakan itu. Nakoda mengantar Crusoe dan Friday ke rumah mereka untuk membalas pertolongan dia dan yang mengikutinya. Crusoe nekat meninggalkan pulau itu. Sama sekali tidak merasa sayang ladang yang dikelolanya itu. Dia tidak memperhatikan lagi penginapan yang dibuatnya di dalam gua itu. Saudara-saudari, anggaplah planet bumi ini pulau tak berpenghuni. Jika Anda adalah Robinson Crusoe, apakah Anda mau hidup di situ untuk selamanya? Setelah dia hidup sendirian beberapa tahun lamanya, dia meluputkan seorang laki-laki bernama Friday dari kanibal, kemudian hidup bersama dengannya. Apakah itu akan berarti baginya jika dia tinggal di sana dengan sesamanya sepanjang hidupnya? Keinginannya hanyalah ingin kembali pulang ke tanah airnya. Demikian juga kita, kerajaan surga, tanah air kita, sangatlah dekat. Saya sekali lagi memohon semua saudara-saudari kita, jangan kehilangan kerajaan surga itu. Walaupun kita memiliki banyak dan memiliki yang sangat bagus di bumi ini, kalau kita hidup sendirian di bumi ini, segalanya tidak ada gunanya. Robinson Crusoe hanya ingin kembali ke tanah airnya. Walaupun ada banyak batu permata dan lingkungan hidupnya bagus di pulau itu, yang dia inginkan adalah kembali ke tanah airnya. Dari waktu dia terdampar di pulau tak berpenghuni hingga diselamatkan, dia tidak pernah berpikir bahwa pulau itu lebih bagus daripada tanah airnya sendiri. Mari kita tetap memegang kerajaan surga, tanah air kita. Seandainya Anda membuka tanah dan menanam biji di pulau tak berpenghuni,
dan membuat bejana dengan gumpalan tanah liat. Walaupun hidup di situ dengan cara demikian, apakah itu bisa dibandingkan dengan hidup bersama dengan orang tua, adik dan kakak, dan teman-teman di tanah air? Tidak bisa dibandingkan dengan itu, bukan? Tuhan menyadarkan kita kerajaan surga sangat dekat dan berfirman, kamu harus lebih berusaha untuk masuk ke dalamnya. Relakanlah hatimu, bukan semua orang masuk ke surga. Mari kita baca Ibrani pasal 3 ayat 14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam kemuliaan Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Pada waktu kita menerima kebenaran ini, kita sudah sangat bersukacita dan berpikir, wah, aku sungguh-sungguh bisa masuk ke surga. Aku cuma perlu teguh berpegang pada kebenaran ini sampai akhir. Kita pasti akan beroleh bagian dalam kemuliaan surgawi bersama dengan Kristus jika kita teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula sampai akhir. Mari kita baca dari ayat 12. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kita harus mewaspadai segala hal yang mendinginkan hati kita dan iman kita. Itu maksudnya, kita harus memiliki iman dan ketekunan. Alkitab berfirman bahwa kita harus teguh berpegang pada keyakinan iman kita yang semula. Itu maksudnya, jangan tersesat dan kehilangan hati kita yang pertama, bukan? Dengan demikian, mari kita jadi layak masuk ke dalam kerajaan surga. Mari kita baca firman Matius pasal 28 ayat 18. Dan ingat sekali lagi perintah yang diberikan Tuhan kepada kita. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ini adalah firman yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tuhan memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Ini adalah perintah Tuhan yang diberikan kepada kita. Ini tugas yang terbesar. Ajarlah semua bangsa segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, sehingga kamu tidak akan kembali sendirian ke tanah airmu surga, tetapi bersama-sama dengan mereka. Mari kita pahatkan perintah Tuhan ini di hati kita sekali lagi. Saudara-saudari di Sion, melalui pemberitahuan Injil, mari kita tunjukkan ketekunan kita dan hasrat kita terhadap kerajaan surga. Saya berharap kita semua akan mempersembahkan buah-buah kita sebagai persembahan yang mulia kepada Bapa dan Ibu Surgawi ketika kita kembali ke kerajaan surga. Saya memohon kepada saudara-saudari melakukan hal itu untuk lebih diberkati. Dengan ini saya menutup khotbah. Terima kasih.